Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Kustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Udah siap nonton? Sip, di subscribe dulu tala. Nah, kalau udah di subscribe, boleh ditonton kakak. Udah siap nonton? Tuban, kota kecintaan kita semua. Walaupun zaman sekarang nggak banyak orang yang tahu Tuban, tapi kalau mereka tahu gimana jasa besar Tuban terhadap Indonesia, seluruh rakyat Indonesia juga bakalan cinta Tuban. Tak ayal, kota ini bisa dibilang kota yang senior lah ya. Tanggal 12 November tahun 2020 nanti, Tuban genap berusia 727 tahun. Hampir 10 tahun lebih tua daripada usia Indonesia sendiri lur. Sepo bener nih Tuban. Dan pastinya, kota Tuban udah ngerasain asam pahit perjalanan Nusantara ini. Dia juga pernah jadi kota besar. Ya, kalau di Amerika, Tuban itu dulu statusnya kayak New York City gitu loh, yaitu sebagai kota pusat perekonomian negara. Tapi sekarang ya, Tuban ini seolah-olah diem-diem baik, perkembangannya nggak greget gitu. Ya, semoga di kemudian hari, Tuban ini akan kembali berjaya seperti ratusan tahun yang lalu. Soalnya kalau kita pahami siapa Tuban, kota ini memegang peran vital di Nusantara. Dari Tubanlah peradaban baru dimulai. Dan dari Tuban juga Islamisasi Nusantara dimulai. Dan Tuban inilah yang melindungi Nusantara dari serangan tentara Tartar Mongolia. Gak kurang jos piye lah. By the way, kita udah tahu gimana jasa besar Tuban, kota yang udah melalui perjalanan panjang. Tentunya banyak tokoh penting dong di Tuban ini. Dan di balik itu ada kisah yang mungkin di luar nalar kalian, dan yang ngebikin kota Tuban ini istimewa. Apa aja? Ngomongin soal keajaiban, tentunya nggak lepas dari hal-hal yang nggak lazim, yang susah buat dijelasin secara sains, dan justru malah bertolak belakang dengan sains itu sendiri. Ada satu tempat atau situs di Tuban yang punya keunikan bahkan ajaib, yaitu Sumur Serumbung. Sumur ini tuh ada di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Ini kan sumur doang, apa istimewanya sih mas? Jangan salah lur. Kita tahu sendirilah, Tuban itu letaknya ada di pinggir pantai, dan ya sumur ini tuh pas banget ada di tepi pantai lur. Tapi tahu nggak lur, air di sumur ini tuh tawar. Harusnya asin dong ya, soalnya letaknya ini pas banget di pinggir pantai lur. Dan sampai sekarang kejadian Sumur Serumbung ini nggak bisa dijelasin secara ilmiah. Tapi gimana sih mas ceritanya? Aku jelasin singkat aja ya lur. Kalau kalian pengen tahu kisah lengkap Sumur Serumbung, bisa kalian tonton di videoku sebelumnya tentang kisah ajaib Sunan Bonang. Kisah ini bermula dari seorang Brahmana sakti dari India yang bernama Sakyakirti, yang pengen adu kesaktian sama Sunan Bonang. Tapi naasnya, kapal Brahmana Sakti ini diterjang ombak besar dan badai di perairan Tuban. Dan Brahmana Sakti ini akhirnya terdampar di pesisir Tuban dan bertemu dengan sosok lelaki tua yang tak lain tak bukan adalah Kanjeng Sunan Bonang. Tapi Brahmana ini ngerasa kalau kitab-kitab yang berisi ilmu sihirnya dia ini hilang di lautan, dan dia nggak bisa adu kesaktian tanpa kitab-kitab tadi. Kemudian Sunan Bonang ngangkat tongkatnya yang ditancepin di pinggir pantai, terus tiba-tiba keluar air yang deras banget lur. Barengan sama itu, kitab yang dicari oleh Brahmana Sakti ini keluar dari sumber air tadi. Murid-murid Brahmana yang ngerasa kehausan itu meminum air tadi lur. Dan ajaibnya, air tadi itu rasanya tawar. Satu hal yang bikin Brahmana ini jadinya melongo dan nganggep kalau laki-laki tua ini adalah bukan orang sembarangan, melainkan orang yang berilmu tinggi. Iya, beliaulah Raden Maulana Magdum Ibrahim, atau yang akrab disapa dengan Kanjeng Sunan Bonang. Sudah paham sejauh ini lur? Sumur Serumbung ini lur, sampai saat ini masih dipakai sama warga sekitar buat keperluan keseharian. Jadi berkahnya belum keputus sampai sekarang. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yang ini masih seputar Sunan Bonang lur. Ya nggak bisa dipungkiri lah ya, karomanya Sunan Bonang ini luar biasa banget lur. Kalian tahu nggak lur? Nih,
Tasbih ini cuman bisa kalian dapatkan di komplek pemakaman Sunan Bonang aja. Nih, bentuknya kayak gini lur. Tuh, jadi bahannya ini bukan terbuat dari plastik ya. Nih, nggak tahu nih kelihatan apa enggak nih sama kalian. Nih, jadi bentuknya ini kayak dari alam gitu lur. Istimewanya apa sih itu mas? Istimewanya, bahan tasbih ini ternyata terbuat dari biji pisang. Hah? Biji pisang? Biji pisang kan kecil. Atau kalian justru malah mengira kalau pisang itu nggak ada bijinya? Jadi lur, ada pohon pisang yang tumbuh secara unik di sekitar komplek makam Sunan Bonang. Namanya pisang vida. Dimana nama vida ini artinya penebusan lur. Nggak kayak pisang pada umumnya, pohon pisang ini nggak tumbuh melalui tunas dari pohon induknya lur. Makanya kalau kalian berkunjung ke makam Sunan Bonang, perhatiin deh, pisang ini tuh nggak ada jantung pisangnya gitu. Jadi siklus reproduksi pisang ini tuh unik lur. Ya cuma di Tuban doang kalian bisa nemuin pohon pisang yang unik kayak gini. Kalau nggak lewat tunas, terus kembang biaknya lewat apa mas? Lewat biji lur. Loh, biji pisang kan kecil banget. Justru malah setiap kali kita makan pisang, bijinya ikutan ketelen. Ya khusus di pohon ini aja nih, biji pisangnya itu gede-gede lur, sebesar bulir tasbih, dan menghasilkan biji yang di kemudian hari bijinya ini dijadikan tasbih oleh orang-orang. Awal mula ceritanya gimana? Jadi gini, suatu hari Kanjeng Sunan Bonang ini lagi berzikir lur. Tapi tiba-tiba tasbihnya beliau yang ada 100 bulir ini lepas dari talinya dan terberai berceceran. Nah, para santri nyariin tuh bulir-bulir tasbih tadi dan dirangkai jadi satu. Tapi ternyata bulirnya itu cuma bisa kekumpul 99 alias kurang satu lur. Udah dicari ke sana kemari tapi nggak ketemu juga. Akhirnya salah satu santri Sunan Bonang yang bernama Raden Paku atau Syekh Ainul Yakin atau yang kemudian hari bergelar Kanjeng Sunan Giri. Beliaulah yang berhasil nemuin satu bulir tasbih yang kesisa tadi. Tapi Kanjeng Sunan Bonang justru bilang, udah itu ditanam aja buat ngidupin anak cucu di sini. Dan ajaibnya, bulir tasbih Sunan Bonang yang ditanam tadi itu tumbuh dong. Jadi pohon pisang lur. Tapi ya pohon pisang ini unik. Kayak yang aku jelasin di awal tadi, kembang biaknya nggak pakai tunas, nggak ada jantung pisangnya, tapi kembang biaknya pakai biji. Dan ucapan Sunan Bonang ini bener lur. Biji pisangnya di kemudian hari hingga sekarang jadi cendera mata tasbih dan ngehidupin masyarakat sekitar. Barakallah ya Sunan Bonang, berkahnya itu nggak keputus-putus dari beliau hidup hingga sekarang. Walaupun beliau itu udah berpulang lur. Oke, selanjutnya. Setelah di zaman Sunan Bonang, kita balik ke masa yang lebih lampau lagi lur, 200 tahun sebelum masa Sunan Bonang, tentang air Bekti Harjo. Tapi kisah ini udah pernah aku jelasin di videoku yang sebelumnya ya, tentang Cikal Bakal Tuban part 3. Ya, tentang fenomena metu banyune, atau fenomena keluarnya air secara misterius ketika proses pembabatan hutan papringan, yang jadi asal mula pendirian Kadipaten Tuban. Cerita awalnya dari Raden Aryo Dandang Wacono yang dititahin sama ayahnya yaitu Raden Aryo Dandang Miring untuk ngebabat hutan papringan. Soalnya beliau ini harus membuat pemerintahan sendiri. Soalnya nggak nerusin jabatan ayahnya selaku raja atau adipati di Lumajang, di mana wilayah Lumajang ini dulu ada di Kecamatan Bancar. Dengan bantuan dari beberapa orang dari Lumajang, Raden Aryo Dandang Wacono ngebabat hutan papringan. Pas ngebabat hutan itu, tiba-tiba muncul air yang deres banget, dan sontak Raden Aryo Dandang Wacono berucap metu banyune, dan disingkat menjadi Tuban, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya keluar airnya. Uniknya, sama halnya dengan sumur Serumbung. Sumber air ini tawar dan jernih lur, gak bergaram, walaupun hitungannya itu masih cukup dekat dengan pantai lah ya. Air ini gak pernah surut dan ngehidupin warga sekitar. Bahkan sekarang jadi objek wisata. Tempat keluarnya air ini tuh sekarang jadi Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding. Oke, selanjutnya. Selanjutnya nih kayaknya masih fresh. Baru minggu lalu aku upload tentang Watu Gajah, batu unik yang ada di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Cerita lengkapnya bisa kalian cek di videoku sebelumnya tentang legenda Watu Gajah dan kisah Sunan Bejagung. Di video ini aku bahas sekilas ya, biar nggak nyesel gitu. Udah kepo-kepo, pengen tahu keajaiban kota Tuban, kok nggak disampaikan. Jadi Watu Gajah atau batu gajah ini adalah batu yang secara alami berbentuk menyerupai gajah, bener-bener mirip gajah, dan jumlahnya
buahnya ternyata banyak. Bahkan kata orang dulu, watu gajah ini dulunya menyerupai gajah yang sedang berbaris. Ceritanya, dulu putranya Raja Majapahit, yaitu Prabu Hayam Wuruk yang bernama Raden Kusumo Hadiningrat, pengen belajar agama Islam, tapi ditentang oleh ayahnya. Soalnya Raden Kusumo Hadi ini kan putra mahkota, alias calon raja berikutnya buat ngegantiin ayahnya nanti. Tapi penentangan itu justru berujung pembangkangan lur. Raden Kusumo Hadi ternyata diam-diam pergi ke daerah yang bernama Mejagung yang ada di Tuban buat belajar agama Islam ke Syekh Abdullah Asy'ari atau yang bergelar Kanjeng Sunan Bejagung Lor. Prabu Hayam Wuruk nyari info ke sana kemari dan pada akhirnya tahu kalau anaknya ini ada di daerah yang bernama Bejagung berguru ke Syekh Abdullah Asy'ari. Dan sang raja nugasin Mahapati Gajah Mada buat bawa Raden Kusumo Hadi kembali ke istana Majapahit. Tapi Raden Kusumo Hadi ini nolak dan minta tolong ke Kanjeng Sunan Bejagung Lor buat nahan pasukan ayahnya itu. Alhasil, Kanjeng Sunan Bejagung Lor ngegaret tanah buat ngehalau pasukan dari Majapahit. Kemudian ketahan tuh pasukan Majapahit di sebelah selatan. Salah satu santri Sunan Bejagung ini lihat kalau pasukan Majapahit ini menggunakan gajah sebagai tunggangannya. Tapi dengan santai Sunan Bejagung itu bilang, itu bukan gajah, tapi batu. Dan dengan sekejap, gajah-gajah pasukan Majapahit yang udah baris itu berubah menjadi batu lur. Ya dari sini kita kudu hati-hati, jaga perbuatan dah. Kan kita nggak tahu ucapan orang yang manjur itu kadang-kadang berubah jadi kenyataan. Hati-hati lu pada lur. Ingat ya, cerita lengkapnya ini bisa kalian geledah di channelku ini lur. Oke, lanjut. Kalau kejadian ini bukan kejadian yang di masa lampau sampai berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun gitu lur, tapi tahun lalu lur. Setahun lalu, lebih 1 bulan banget lur, yaitu pada tanggal 19 September tahun 2019 alias 190919, di mana Tuban diguncang gempa sebanyak 2 kali secara berturut-turut, yang magnitudonya ini nggak main-main. Gempa pertama sebesar 5,6 skala Richter, dan gempa yang kedua ini lebih gede lur, yaitu 6,0 skala Richter. Gempa segede itu bisa-bisa potensi tsunami loh lur. Tapi naudzubillah min dzalik, semoga Tuban kita itu aman-aman aja, nggak ada bencana lur ya. Yang pusatnya itu 58 km barat laut kota Tuban, atau lebih tepatnya di sebelah utaranya kecamatan Bancar. Tapi gempanya ini termasuk dalam lur, sekitar 656 km di bawah permukaan laut. Uniknya di mana gempa ini berlangsung, warga Tuban nggak ada yang ngerasain kalau ada gempa. Kalian ini hidupnya woles aja, ada gempa gede kok nggak kerasa. Pilih lur. Itu aja udah unik. Tapi ada yang lebih unik lagi lur. Gempa ini kan pusatnya di Tuban, tapi yang terguncang adalah daerah yang ribuan kilometer dari kota Tuban, yaitu daerah Jogja, Malang, Bali, hingga Nusa Tenggara lur. Kan aneh ya, yang deket aja nggak kerasa, boles aja gitu. Yang jauh malah ngerasain gempa. Orang-orang di daerah tadi, Jogja, Malang, Bali, Nusa Tenggara, pas ngebuka info BMKG, ternyata pusat gempanya jauh bener di Tuban coy. Tapi orang Tubannya woles santuy. Emang ya lur kalian ini. Di videoku sebelumnya udah bahas kok tentang ini. Aku tertarik sama komen-komennya lur. Kebanyakan bilang kalau Tuban ini dijaga oleh para wali agar senantiasa terhindar dari bencana. Karena ya sebagian nganggap Tuban ini adalah kota suci yang dulu jadi titik pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Makanya ada lebih dari 250 wali dimakamkan di Tuban. Kalau Yerusalem adalah tanah para nabi, nah kalau Tuban ini adalah tanah para wali. Ada juga yang berpendapat secara ilmiah kalau Tuban ini tanahnya padat, ditambah lagi pusat gempanya ini termasuk dalam. Jadi berlaku semacam billiard effect, dimana ketika kita nyodok bola biliar dari bola yang paling depan, bola depannya kan ketahan, justru bola yang paling jauh itu tuh yang larinya paling kencang gitu lur. Tapi terlepas dari Tuban yang dilindungi oleh para wali, aku justru menghimbau lur supaya jangan dijadiin sebuah kesombongan ya. Yang namanya bencana itu nggak ada yang tahu. Penting kita kudu siaga dan waspada. Hancurnya suatu kaum itu kan nggak terlepas dari sifat suatu kaum itu sendiri. Jadi kudu jaga sikap dan perbuatan kalian ya lur. Jadi orang yang baik, rajin ibadah, jangan senggol-senggolan, jangan iri-irian. Kalau ada yang butuh bantuan ya dibantu, jangan dinyinyiri. Kalau ada yang maju atau berhasil ya didukung gitu lur, jangan malah dijatuhin. Biar Gusti Allah itu gedugo gitu loh lur sama kita warga Tuban. Kita cari hatinya Gusti Allah biar tetap sayang sama kita, biar tetap melindungi kita. Oke nggak lur? Oke, sekian video ini. Dari 5 kejadian tadi
sendiri, mana yang menurut kalian itu yang paling wow loh? Komen di bawah ya. Seperti biasa, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan jangan lupa di-share atau bagikan informasi ini ke teman atau kerabat kalian, biar sama-sama kita bangga jadi orang Tuban dan bersyukur jadi orang Tuban. Terima kasih yang udah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur. Tak tutup sih ya.